Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Fauzi akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Laporan Bisnis. Adapun latar belakangnya yaitu dalam dunia bisnis persaingan selalu terjadi antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya atau antara seseorang dengan orang lainnya. Oleh karena itu, agar perusahaan bisa berjalan dengan baik, maka perusahaan harus mempunyai laporan bisnis. Laporan ini dibuat dengan tujuan agar lebih mudah menjalankan perusahaan bisnis ke depannya. Berdasarkan data dari laporan bisnis yang dibuat, dengan laporan bisnis yang dibuat juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan yang dijalankannya. Karena dengan laporan tersebut, seseorang manajer telah mempunyai patokan atau ukuran dalam menjalankan perusahaan bisnis. Maka dari itu, laporan bisnis sangat diperlukan dalam suatu perusahaan bisnis. Rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana arti dan penggolongan laporan bisnis. Kedua, bagaimana persiapan penelusuran laporan bisnis. Ketiga, apa organisasi tubuh laporan bisnis. Tujuan penulisan terbagi menjadi 3. Mengetahui arti dan penggolongan laporan bisnis. Kedua, mengetahui persiapan penulisan laporan bisnis. Ketiga, mengetahui tubuh laporan bisnis. Pengertian laporan bisnis. Menurut Herta A. Murty dan Herbert W. Hildebrand dalam bukunya Effective Business Communication, memberikan definisi tentang laporan bisnis sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas dan berencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih tujuan bisnis tertentu. Sedangkan Himstreet and Batty dalam bukunya Business Communication mendefinisikan laporan bisnis sebagai penyampaian informasi dari suatu bagian organisasi atau dari suatu institusi lembaga ke lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan masalah. Atas dasar definisi tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, penyampaian informasi baik intern maupun ekstern. Biasanya diminta oleh mereka yang memiliki wewenang lebih tinggi dan memiliki tujuan tertentu, yaitu membantu memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Penggolongan laporan bisnis. Yang pertama, menurut fungsinya terbagi menjadi 2. Memberi informasi, laporan analitik. Selanjutnya, menurut subjektif, departemen mana suatu laporan diperoleh. Selanjutnya, menurut keaslian terbagi menjadi 3. Laporan otoritas, laporan sukarela, laporan swasta, suatu laporan yang dibuat oleh. Yang keempat, laporan publik. Menurut formalitasnya dibedakan atas dasar adakah bersifat formal atau non formal. Menurut frekuensinya terbagi menjadi 2. Laporan khusus, laporan berkala. Berikut, menurut pelaksanaan pertemuan terbagi menjadi 4. Agenda pertama, kedua resolusi, 3 notulen, keempat
laporan perusahaan. Selanjutnya, menurut kegiatan proyeknya, yang pertama laporan pendahuluan, kedua laporan perkembangan, ketiga laporan akhir. Persiapan sebelum menulis laporan bisnis terbagi menjadi 6: definisi masalah, tujuan, dan ruang lingkup. 2. Pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. 3. Menentukan ide atau gagasan. 4. Mengumpulkan bahan yang diperlukan. 5. Menganalisis dan menafsirkan data. 6. Mengorganisasikan data dan mempersiapkan online outlet akhir. Bagian pokok laporan bisnis. Pendahuluan. Pertama, memberi kuasa. 2. Layout atau rencana presentasi tujuan. 3. Misi, strategi atau sasaran. 4. Ruang lingkup. 5. Metodologi. 6. Sumber-sumber primer dan sekunder. 6. 7. Latar belakang. 8. Definisi istilah. 9. Keterbatasan. 10. Keputusan. Teks. Bagaimana perpanjangan dari suatu laporan bisnis adalah isi teks. Dalam bagian ini kita dapat membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Penutup, rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, proposisi. Organisasi tubuh laporan bisnis. Yang pertama, cara menyusun tubuh laporan bisnis terbagi menjadi 2: cara deduktif, cara induktif. Cara menyusun teks laporan bisnis terbagi menjadi 8: membuat topik-topik atau kriteria. Kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Keempat, menjalankan suatu proses atau prosedur. Kelima, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas. 7. Menyusun sumber-sumber yang digunakan. 8. Pemecahan masalah. Metode outline. Setelah menyusun tubuh laporan dan teks laporan, kita akan mengatur judul, heading, dan subjudul dalam suatu outline. Sebelum menulis laporan, outline membantu kita untuk melihat hubungan antara topik, membandingkan proporsi dari judul, mengecek keterkaitan keseluruhan dalam suatu susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih. Kesimpulan, laporan bisnis merupakan hal yang paling penting yang digunakan dalam suatu perusahaan. Laporan bisnis bertujuan untuk membantu manajer perusahaan atau usaha tertentu melihat titik-titik kurang atau lebih dalam perusahaan agar bisa terus berkembang. Selanjutnya, pada laporan bisnis, bagian-bagian yang tercantum di dalamnya: pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Saran dari saya agar pada saat membuat laporan bisnis,
harus lebih teliti lagi dan harus sesuai dalam kebenarannya, karena jika ada satu saja dalam penulisan laporan bisnis itu salah, maka dalam pengambilan keputusan oleh manajer juga akan salah. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.